Puji nama Tuhan, pada hari ini kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui PA Berea. Tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian ini, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Pada hari ini Tuhan, kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, belajar kembali tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan telinga seorang murid, hati seorang hamba Tuhan, untuk kami benar-benar menerima firman-Mu, kami simpan dalam hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan dan belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita akan menyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa buat selamanya. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya. Bersama dengan saya di sini di dalam program pembelajaran Alkitab Berea secara online. Pada hari ini kita akan membahas satu tema sentral di dalam Perjanjian Lama yang lain lagi, yaitu tentang pengharapan. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang sudah kita bahas beberapa episode yang lalu, bahwa tema-tema sentral di dalam Perjanjian Lama yang kita pelajari ini diberikan dalam upaya untuk membuat kita mengerti bahwa Alkitab kita mempunyai satu keutuhan berita yang secara tersendiri dapat dibagi di dalam tema-tema tertentu. Tetapi kalau dilihat secara utuh, maka tema-tema ini saling berhubungan untuk memberikan kepada kita, pencinta Alkitab, satu tema besar tentang perbuatan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Tentu ada maksud Tuhan di sana. Tidak serta-merta Ia menyatakan diri sebagai Allah pencipta dan Allah pemelihara tanpa memberikan atau memberitahukan juga maksud dari perbuatan-perbuatannya tersebut. Sebab ketika Allah menciptakan manusia, kita tahu bahwa Allah pun tahu apa yang akan terjadi di dalam masa depan manusia itu. Tetapi Allah tidak membatalkan rencananya, pekerjaannya untuk manusia dan untuk dunia ini. Itu sebabnya di dalam Alkitab diberitahukanlah oleh banyak orang-orang pilihan tentunya maksud hati Tuhan untuk bangsa Israel khususnya sebagai umatnya. Dan pada akhirnya untuk semua orang yang beriman kepadanya. Bahwa apa yang Allah kerjakan itu karena didorong oleh satu kerinduan untuk bersekutu dengan umatnya itu. Jadi untuk memahami satu berita, satu keutuhan berita di dalam Perjanjian Lama, mau tidak mau kita harus dulu membagi-bagi beberapa tema-tema pokok di dalamnya. Dan ketika tema-tema ini kita sudah pahami, maka kita dapat melihat satu keutuhan berita tentang Tuhan dan pekerjaannya. Itu sebabnya mengapa dari awal kita sudah melihat bersama tema-tema tentang penyingkapan diri Allah, kemudian sifat-sifat dasar Allah. Lalu setelah itu kita belajar tema-tema yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia, entahkah itu yang menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia itu sendiri dan akibat-akibatnya. Tetapi Allah tetap memelihara manusia di sana ketika manusia berbuat dosa. Dan dua tema itu pun sudah kita bahas. Dan di dalam pemeliharaan Tuhan itulah Allah menunjukkan kesungguhannya dengan menegakkan perjanjian dan syarat-syaratnya yaitu hukum. Dan dua tema ini pun sudah kita lihat sebelumnya. Begitu juga ketika Allah menuntut respon manusia untuk menghampiri Tuhan, maka kita sudah belajar tentang ibadah dan etika. Jadi pada akhirnya tema-tema ini akan membantu kita untuk memahami hati Tuhan, maksud Tuhan terhadap kita orang-orang beriman. Bukan hanya kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Karena sesungguhnya kita jugalah umat pilihannya itu. Nah, setelah kita belajar banyak hal dari tema-tema ini, maka satu tema yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu tentang pengharapan. Tapi pengharapan ini tentu harus kita lihat dulu dari sudut pandang Israel. Sebab Perjanjian Lama berkonteks Israel. Nah, dari pengharapan Israel ini ada dua jenis atau dua pokok pengharapan yang akan kita bahas. Pertama adalah pengharapan tentang kerajaan, dan yang kedua pengharapan tentang kekekalan. Apa yang sebenarnya
ingin diungkap di dalam firman Tuhan tentang pengharapan akan kerajaan oleh orang Israel. Kita harus melihat dulu, saudara, riwayat dari pengenalan Allah kepada Abraham, karena di dalam pengenalan itu juga ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, dan ini yang akan menjadi titik berangkat dari pengharapan Israel itu di masa-masa kemudian. Kalau kita mengingat kembali tokoh Abraham, ketika Tuhan berjumpa dengan Abraham dan Abraham mulai belajar untuk mengenal Allahnya ini, maka di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, kita akan melihat ada satu janji tentang keturunan Abraham di masa-masa yang akan datang untuk menjadi satu bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 1-3 tertulis, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ada janji yang diberikan Allah kepada Abraham tentang keturunannya nanti akan menjadi satu bangsa yang besar. Bahkan kebesaran ini bukan hanya sekedar jumlah ataupun kemasyurannya, tetapi kebesarannya ini adalah pengaruh bahwa orang-orang yang memberkati mereka akan diberkati juga oleh Tuhan. Nah, janji Tuhan inilah, saudara, yang diteguhkan kemudian pada waktu-waktu selanjutnya dalam kehidupan Abraham di Kejadian 15. Mari kita sekarang beranjak ke Kejadian 15. Inilah yang akan menjadi satu orientasi atau aspek pengharapan Israel. Kejadian pasal 15 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Cukup panjang ayat-ayat ini, tetapi saya ingin kita memahami betul firman Tuhan ini, karena dari sinilah nanti apa yang saya sebut sebagai orientasi atau aspek pengharapan Israel itu diletakkan dan kemudian akan disauhkan kepada masa-masa yang lebih jauh. Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat 16. "Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, 'Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar.' Abram menjawab, 'Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu.' Lalu kata Abram, 'Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris.' Padahal sebelumnya, di pasal 12 tadi kita baca, Allah sudah berjanji bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tapi sampai di titik ini, Abraham merasa bahwa janji Tuhan itu mungkin masih terlampau jauh untuk dia gapai. Itu sebabnya dia merasa tidak ada orang yang dapat dijadikan ahli warisnya. Tetapi datanglah firman Tuhan ayat yang keempat kepadanya, 'Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu.' Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, 'Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Apa yang saudara dapat dari ayat ini? Yang dirisaukan oleh Abraham adalah ahli waris dari semua kekayaannya. Dia pikir orang lain akan menjadi ahli waris yang akan menikmati semua kekayaan atau berkat Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Tapi Allah menentukan bahwa bukan Eliezer lah yang menjadi ahli waris, atau bukan orang lain yang menjadi ahli waris Abraham, ahli waris dari berkat Tuhan.
tetap konsisten dengan janjinya yang pertama di Kejadian 12 tadi. Allah berkata bahwa nanti anak kandungmu yang akan menjadi ahli waris. Jadi warisan inilah saudara yang akan menjadi titik berangkat dari pengharapan Israel ini. Sebab kemudian ketika di ayat yang ke-13, saya loncat saja ayat 13, menulis firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dan dengan sejahtera engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Apa yang Tuhan katakan tentang datangnya satu generasi yang akan kembali ke tempat di mana Abraham sudah bermukim. Yaitu di tanah yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari tanah terjanji. Pada waktu firman Tuhan ini diberitakan, belum ada tema tentang tanah terjanji, tanah perjanjian. Tetapi dari ayat ini sudah jelas sekali satu maksud Tuhan, bahwa ada satu wilayah yang sudah akan dipagari oleh Tuhan untuk keturunan keempat dari Abraham ini. Dan hal itu sebenarnya terbukti, saudara. Sebab setelah Abraham kemudian mati, melahirkan keturunan demi keturunan, sejak dari Yakub cucunya melahirkan 12 anak, dan dari situlah 12 suku Israel ini kemudian bertambah-tambah menjadi satu bangsa yang besar. Maka apa yang Tuhan janjikan ini sudah mulai terlihat penggenapannya. Itu sebabnya pengharapan Israel ini diletakkan pada aspek ini. Mereka sudah bisa melihat, atau setidaknya Abraham dan bahkan generasi berikutnya sudah bisa memandang jauh ke depan bahwa tersedia satu tanah tersendiri, tanah perjanjian yang akan menjadi warisan mereka. Bukan hanya dari Abraham, tetapi dari Tuhan sendiri. Dan dari tanah inilah kemudian, saudara, mereka akan membangun harapan-harapan yang jauh lebih besar, bahkan jauh lebih luas, sampai kepada satu pengharapan yang menjadi landasan bagi pengharapan Kristen. Itu sebabnya kalau kita lihat lebih lanjut, setelah orang Israel menjadi satu keluarga, tinggal mereka di tanah Mesir, di negeri Mesir, seperti yang difirmankan tadi oleh Tuhan kepada Abraham. Cukup lama bangsa ini ada di sana. Maka ketika bangsa ini sudah waktunya, atas waktu Allah keluar dari Mesir, maka selepas mereka menyeberang Laut Merah, ada sebuah nyanyian yang dilakukan oleh Musa. Dan dalam nyanyian ini tergambarlah satu harapan yang lebih jauh dari hanya sekedar tanah perjanjian. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15 dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Keluaran 15 ini nyanyian syukur Musa dan orang Israel setelah mereka menyeberangi Laut Merah. Mereka meninggalkan orang-orang Mesir, dan Tuhan juga membinasakan orang-orang Mesir, pasukan-pasukan Firaun, dengan membenamkannya di dasar laut. Lalu bernyanyilah mereka, dan kita baca dari ayat yang ke-11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin.
Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Dari teks inilah, saudara, tergambar satu pengharapan yang lebih luas dari sekedar tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian hanya tinggal menghitung 40 tahun saja, menghabiskan masa pengembaraan mereka di padang gurun. Tapi pengharapan mereka tidak hanya sekedar 40 tahun saja. Kalau dihitung dari penyeberangan mereka, menyeberangi Laut Merah. Tetapi pengharapan mereka kepada kekuasaan. Mereka percaya bahwa Allah tidak hanya sekedar menyediakan tanah baru, tanah tersendiri, tanah terjanji untuk Israel. Sebagai bentuk janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Tetapi mereka percaya, mereka imani itu dalam pengharapan mereka, bahwa Tuhan juga akan memberikan kepada mereka kekuasaan karena disebutkan Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Maka tahun-tahun selanjutnya, ketika orang Israel sudah masuk ke tanah terjanji ini, mereka merebutnya, mereka menguasainya, mereka menaklukkannya, dan dibagikanlah tanah-tanah itu, wilayah-wilayah itu, menurut suku-suku Yakub. Maka ketika mereka masuk di dalam satu era yang lain lagi, nyanyian Deborah. Sekarang kita akan melihat dari nyanyian Deborah, satu pengharapan kepada Israel ini menjadi begitu jauh atau lebih jauh lagi dari apa yang sudah mereka bangun sejak dari nyanyian Musa. Mari kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim sekarang. Hakim-Hakim pasal yang kelima. Hakim-Hakim pasal yang kelima. Ini nyanyian Deborah. Hakim-Hakim pasal 5 dari ayat 1 sampai 5. Lalu kita lompat ke ayat 31. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai 5 tertulis. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah hai ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Lalu lompat ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Jadi kalau tadi melalui nyanyian Musa, harapan Israel itu disauhkan kepada kekuasaan. Maka melalui nyanyian Deborah ini, pengharapan itu menjadi jauh lagi disauhkan, saudara. Kepada kekuasaan juga, tetapi kekuasaan yang selama-lamanya. Kekuasaan yang akan datang dari satu kerajaan, dari satu pemerintahan. Karena di masa hakim-hakim ini, mereka belumlah mengenal satu pemerintahan raja-raja. Itu masih menjadi masa depan Israel. Tapi harapan sudah dibangun di sana. Dan kalau kita melihat ke dalam kitab Kejadian pasal 49, maka sebenarnya
harapan yang disauhkan ini lebih jauh oleh Israel sudah menjadi doa Yakub untuk anak-anaknya. Mari kita lihat Kejadian 49. Yakub sudah pernah berdoa untuk anak-anaknya. Dan ketika dia berdoa untuk Yehuda, Kejadian 49 ayat yang ke-10 kita akan baca. Kejadian 49 ayat 10. Atau dari ayat 9. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi apa yang didoakan oleh Yakub ini untuk anak-anaknya, itulah juga yang menjadi pengharapan Israel. Bahkan lebih jauh lagi harapan itu dilabuhkan, saudara, atau disauhkan. Seperti yang Ibrani pasal 9 tuliskan. Karena pengharapan itu adalah seperti sauh yang dilabuhkan. Jauh dari apa yang kita inginkan bahkan. Karena Allah bisa mengerjakan lebih jauh dari yang kita pikirkan. Maka dilabuhkanlah ini. Bukan hanya sekedar mereka percaya bahwa mereka mendapat tanah perjanjian. Toh tanah perjanjian mereka sudah duduki. Dan mereka sudah beranak cucu, menghidupi hari-hari mereka, menjalani hari-hari mereka. Itu sudah cukup lama, sejak dari Yosua sampai kepada era hakim-hakim. Tapi sekarang pengharapan mereka adalah bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka kekuasaan. Dan kekuasaan itu bahkan berlangsung begitu lama. Bahkan selama-lamanya. Seperti tadi yang ada di dalam nyanyian Musa. Nah, ketika orang Israel benar-benar masuk kepada era kerajaan, maka datanglah lagi satu firman Tuhan kepada Daud mengenai janji kepada keturunannya kelak dan masa depan kerajaan Israel ini. Dan dari sinilah nanti kita tahu bahwa pengharapan Israel pun pada akhirnya semakin jauh, saudara, dilabuhkan. Mari kita lihat dulu janji-janji Tuhan ini di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Janji Tuhan kepada Daud tentunya. 2 Samuel pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-4. 2 Samuel 7 dari ayat 4 sampai ayat yang ke-16. Cukup panjang lagi-lagi ayat ini. Tetapi tidak mengapa sekali-sekali kita membaca ayat yang panjang supaya kita paham betul tentang pokok pikiran atau berita yang ingin disampaikan. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-4 mulai. Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagiku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang lalim seperti dahulu. Sampai di sini dulu, saudara, tergambar sudah bagaimana Allah akan memberikan sebagaimana janjinya ini. Allah akan memberikan semacam keadaan yang
tidak akan terkuasai oleh siapapun. Satu keadaan yang justru akan menguasai siapa saja. Lalu kemudian lanjut ayat yang ke-11. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku, Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Nah, inilah saya katakan titik berangkat lagi satu pengharapan yang lebih jauh. Ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaan untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dan ini yang mungkin akan menjadi problem penafsiran. Ketika Alkitab sebelumnya berkata, ayat 12, bahwa nanti anak kandungmu yang akan membangun bait Allah, rumah atau kediaman untukku. Tetapi Tuhan akan mengokohkan tahtanya selama-lamanya. Maka berarti pengokohan tahta ini tidak hanya berhenti sampai pada Salomo. Sebab dalam sejarahnya, justru setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah dua. Maka tentu akan menjadi problem penafsiran. Mengapa Tuhan berkata kerajaan Daud akan dikokohkan, dan tepat ketika Salomo mengakhiri masa pemerintahannya, bukan semakin kokoh kerajaan ini, tapi justru terpecah dua. Maka kita harus melihat, saudara, bahwa pengharapan ini tidak hanya berhenti kepada keturunan-keturunan Daud secara darah dan daging. Tapi dari sinilah yang bisa kita lihat pengharapan Israel, khususnya mungkin dimulai dari Daud sendiri dan keturunannya kemudian. Pengharapan ini akhirnya disauhkan kepada Kristus. Inilah yang disebut dengan pengharapan mesianis. Karena kalau kita sambung dengan ayat 18 sampai ayat 20 di dalam doa syukur Daud. Ini bukan lagi Nathan yang berbicara, tetapi sudah Daud sendiri yang berbicara di dalam doanya. Ayat 18 kita baca. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapa aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini, dan dalam masa yang masih jauh, telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang akan dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Daud berkata, siapa aku ini Tuhan dan siapa keluargaku? Sampai bahkan nanti di masa yang masih jauh, kata Daud di ayat 19. Saudara perhatikan ayat 19. Dituliskan, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh. Telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Dalam satu terjemahan lain, saudara, yang lebih lengkap beritanya, terjemahannya, dari terjemahan Lembaga Alkitab yang kita pegang ini, ditulis di sana satu kata bahwa telah memperlihatkan kepadaku manusia yang besar, keturunan yang besar. Besar dalam pengertian kemasyurannya. Dan itu akan menjadi penggenapan dari doa Yakub yang tadi kita baca di Kejadian 49. Sampai nanti akan datang dia yang sudah akan ditentukan atasnya. Kebesarannya melebihi kebesaran dari Daud sendiri. Kebesarannya melebihi dari kebesaran Salomo. Kebesarannya melebihi dari kebesaran Israel sendiri sebagai bangsa yang ditakuti
oleh bangsa-bangsa di sekitarnya pada masa ketika mereka memasuki tanah perjanjian dan mereka hidup di dalamnya. Jadi harapan Israel dibangun lagi lebih jauh, saudara. Diletakkan lagi lebih jauh. Dan pengharapan itulah yang kemudian dikenal dengan pengharapan mesianik. Dan penggenapan dari pengharapan ini ternyata lebih jauh lagi dari hanya sekedar kedatangannya yang pertama. Karena pengharapan mesianik ini justru akan mencakup juga Yesus atau Kristus, Yesus Kristus dalam kedatangannya kembali kelak. Dengan demikian, yang ditekankan pada pengharapan Israel ini adalah bahwa akan dibuatlah, atau lebih tepat akan diciptakanlah satu kerajaan yang baru. Bukan hanya kerajaan dari keturunan darah daging dan dari darah daging Daud. Sebab tadi saya katakan, dari darah daging Daud, justru yang terjadi adalah perpecahan. Bahkan 325 tahun setelah perpecahan itu, habis sudah sejarah dari bangsa Israel karena mereka ditawan ke negeri kafir, ke negeri Babilonia, ke negeri Asyur, bahkan sebelumnya kerajaan utara sudah ditawan 100 tahun lebih dahulu. Habis sudah kisah, habis sudah cerita. Tetapi apa sebenarnya yang Allah ingin katakan melalui Nathan kepada Daud? Dan apa juga yang menjadi pokok pengharapan Daud di dalam doanya? Bukan Salomo, bukan juga keturunan-keturunan berikutnya. Karena pada akhirnya semua garis keturunan Daud, sampai raja terakhir Yoyakin, itu pun tidak dapat mempertahankan kerajaan Israel. Maka kalau orang Israel tetap memelihara pengharapannya akan kekuasaan, akan kerajaan, maka itu mempunyai nilai kerajaan yang baru yang Tuhan akan ciptakan sendiri. Maka dengan demikian, kita sebagai orang non-Israel mempunyai juga pengharapan yang sama, karena kerajaan yang baru yang akan Tuhan ciptakan ini tidak lagi keluar atau tidak lagi diberikan sebagai warisan dari garis keturunan Daud. Tetapi orang-orang yang mau menjadi wakil Allah, menjadi imam-imam Allah, karena kepada orang Israel juga telah dijanjikan satu imam-imam berkerajaan kalau mereka ingin tetap menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang akan menerangi bangsa-bangsa dengan kasih Tuhan. Maka sebagaimana yang digambarkan oleh Yehezkiel, mari kita melihat Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel pasal 36. Inilah yang dapat menjadi pengharapan Kristen, pengharapan kita. Bukan lagi pengharapan Israel. Memang tadi kita belajar dari awal, saya tuntun saudara kepada pemahaman bahwa pengharapan ini harus dilihat dari sudut pandang Israel. Tetapi setelah kita tahu bahwa sebagaimana Israel pun mensauhkan pengharapan itu, semakin lama semakin jauh sampai kepada pengharapan mesianis, maka berarti kita yang bukan Israel pun dapat turut mengambil kesempatan dalam pengharapan ini. Ikut ambil bagian di dalam pengharapan ini. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-22 tertulis, oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Ayat 23. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi, apa yang Tuhan inginkan dari penggenapan perjanjian yang di satu sisi diharapkan, dipercayai oleh orang Israel, bahwa Tuhan ingin
Kalaupun Israel berharap mereka mendapat tanah perjanjian, lalu juga mendapatkan kekuasaan karena Allah itu adalah penguasa satu-satunya yang kekal, maka yang Allah tuntut adalah biarlah kekudusanku dimasyurkan. Tapi itulah yang menjadi kegagalan atau kejatuhan mereka. Mereka memang sudah mewarisi tanah perjanjian. Mereka memang sudah mendapatkan penggenapan dari pengharapan mereka untuk memiliki kerajaan. Mereka bahkan sudah merasakan satu keharuman, kemasyuran dari pemerintahan Daud, pemerintahan Salomo, yang boleh dikatakan tidak ada yang bisa lagi menyamainya. Karena itulah kerinduan Israel, supaya kerajaan seperti yang Daud pimpin itu kembali lagi. Tetapi karena mereka tidak memasyurkan kekudusan Tuhan, maka Allah menciptakan sebuah kerajaan baru. Tetapi tetap berdiri dari sebuah perjanjian yang sudah diberikan kepada Abraham. Dengan iman yang sama seperti yang Abraham punya. Itu maksudnya. Bukan hanya sekedar garis keturunan atau garis keturunan darah. Tetapi seperti yang dipunyai oleh Abraham. Iman yang dipunyai oleh Abraham. Maka yang berdiri di atas iman seperti Abraham, yang mau mengenal Tuhan dan bahkan memberikan kepada Tuhan dari hatinya apa yang wajib diberikan, bukan hanya sekedar harta tapi juga penyerahan hidup, maka kepada merekalah, berarti kepada saudara dan saya, mendapatkan kesempatan untuk dapat masuk dan mengalami satu kemegahan di dalam kerajaan Allahi ini. Dan itulah pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita akan hidup bersama dengan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja, Raja yang tidak akan pernah berhenti kekuasaannya, Raja yang tidak akan pernah dicopot kekuasaannya oleh siapapun. Sebab tadi seperti Musa katakan, Tuhan itu kekal selama-lamanya dan bahwa pemerintahannya tidak pernah berkesudahan. Jadi letakkanlah pengharapan kita, saudara. Kalau orang Israel bisa meletakkan pengharapannya lebih jauh lagi, bahkan sampai kepada Mesianis. Walaupun sayangnya generasi yang hidup di zaman Yesus mungkin lupa dengan perjanjian itu. Sehingga merekalah justru yang meniadakan Yesus, yang melenyapkan Yesus. Tapi sebenarnya untuk kitalah juga. Untuk kita juga kerajaan itu diberikan, maka marilah kita tetap meletakkan pengharapan kita. Sebab pengharapan ini penggenapannya sampai Yesus datang kembali. Yang kedua, yang akan kita lihat dari pengharapan Israel ini adalah kekekalan. Kalau tadi yang pertama adalah kerajaan, yang kedua adalah kekekalan. Di dalam perjanjian lama, saudara, pemusatan perhatian pada harapan kekekalan ini terletak kepada apa yang disebut dengan dunia kematian atau akhirat. Karena pada umumnya semua bangsa di muka bumi memahami bahwa kematian itu adalah akhir dari kehidupan. Namun perjanjian lama mengaitkan kematian itu dengan dosa. Sehingga sebagaimana dosa itu dapat dikalahkan oleh Tuhan, maka kematian pun dapat dikalahkan atau dapat dibatalkan oleh Tuhan. Atau setidaknya dapat dibuat satu hal yang berbeda oleh Tuhan. Karena Ayub pernah berpendapat begini. Mari kita baca dulu Ayub pasal yang kelima. Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-26 menulis. Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-26. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Dan pemazmur juga pernah berkata, di Mazmur pasal 22, atau kita baca juga saja Mazmur pasal 22
Mazmur pasal 22 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Baik Ayub, baik juga pemazmur mengungkapkan bahwa kematian itu adalah seperti tubuh yang pada waktunya nanti akan masuk ke dalam kubur seperti gandum yang akan dibawa masuk pada waktunya. Jadi ada masa, ada durasi. Maka pengharapan Israel ini, pengharapan perjanjian lama akan kekekalan ini berarti ketika durasi dari kehidupan itu berhenti, maka apa yang dapat diharapkan, apa yang diinginkan oleh orang Israel dalam perjanjian lama tentunya, bahwa kehidupan itu tetap berlanjut. Dan di situ ada Tuhan tentunya. Karena kematian sama dengan dosa. Dan kalau dosa yang bisa mengalahkan hanya Tuhan, maka kematian pun di dalam tangan Tuhan dapat menjadi sesuatu yang berbeda. Dan kalau pada akhirnya kehidupan itu sudah berhenti durasinya, maka yang diharapkan adalah ada satu kehidupan yang mungkin bahkan jauh lebih lama dari kehidupan yang pertama ini. Dan itulah yang menjadi pengharapan kita juga, saudara. Sehingga kematian pada akhirnya hanya dipahami seperti orang yang kehabisan tenaga saja, seperti orang yang tertidur. Begitulah yang juga dikatakan oleh Mazmur dan juga yang pernah Yesus ucapkan kepada keluarga Lazarus. Sebab kematian itu pada akhirnya bukanlah segalanya, tetapi hanya satu kondisi sementara. Dan bahwa juga kematian pada akhirnya di dalam perjanjian lama dipahami sebagai ketiadaan nafas saja. Ketiadaan roh atau nafas. Tapi pada akhirnya ketika pengharapan dari perjanjian lama menginginkan kehidupan ini berlanjut, maka Allah yang punya kehidupan bisa menyediakan bahkan lebih dari nafas itu atau dapat melanjutkan nafas itu. Maka itulah saudara yang pada akhirnya disuarakan oleh perjanjian lama. Menjadi satu pengharapan bahwa kalaupun dalam hidup manusia ini ada waktu di mana tubuh harus masuk ke dalam kubur, dan bahwa seumur hidup manusia menuju kepada kubur itu ada kesia-siaan. Kesia-siaan di sini maksudnya bukan berarti satu nasib yang buruk, tapi sebenarnya pengalaman-pengalaman dari anak-anak Tuhan itu untuk dapat menyesuaikan hidup dengan Tuhan. Maka kalau kita melihat Pengkhotbah pasal 9, kita menjadi tahu apa yang dimaksudkan. Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Pengkhotbah pasal 9, ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Bahwa kematian itu hanyalah simbol saja dari kebinasaan. Pengkhotbah 9 ayat 3 sampai ayat 5 tertulis begini. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama, hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Maka ayat-ayat ini menunjukkan, saudara, bahwa di dalam kematian itu tidak ada lagi harapan. Harapan hanya di dalam kehidupan. Maka tentu yang kita dapat pahami sudah dari ayat-ayat ini, bahwa kematian hanyalah simbol dari kebinasaan,
tetapi karena Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian itu. Sama seperti Tuhan juga berkuasa atas dosa. Maka berarti keadaan ini tidak boleh dipahami sebagai satu keadaan fatalisme. Atau yang kita kenal sebagai nasib buruk yang menimpa manusia dan manusia hanya menunggu nasibnya. Hidup dan mati adalah pilihan. Sekalipun Allah yang memberikannya, tetapi sebagaimana tadi ayat berkata di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang keempat itu, bahwa tidak ada upah di dalam kematian. Upah hanya ada ketika manusia hidup menjalankan pekerjaannya, tanggung jawabnya. Maka upah itu harus didapat dengan layak sebanding dengan pekerjaan yang layak. Maka apa pekerjaannya? Pekerjaannya tentu adalah melakukan kehendak Allah. Pekerjaannya adalah menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Sehingga ketika manusia memilih untuk hidup, maka Allah berkenan untuk memberikannya. Sebab di hati Allah memang tidak menginginkan kematian, saudara. Mari kita lihat Ulangan pasal 32. Dalam Ulangan pasal 32 ini saudara tahu bahwa kepada manusia memang diperhadapkan hidup dan mati. Tetapi tetap manusia harus memilihnya. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-39 tertulis begini. Ulangan 32 ayat yang ke-39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku yang mematikan tetapi juga yang menghidupkan. Pilihan ini diperhadapkan kepada manusia. Dan manusia harus menentukan. Kalau dia ingin hidup, maka tentu dengan cara apa dia hidup? Tentu harus dapat memberikan kesenangan, kebanggaan, kemuliaan kepada si pemberi hidup itu. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama, satu pengharapan yang dibangun adalah milikilah keinginan untuk hidup dengan cara menghormati si pemberi hidup, melayani si pemberi hidup, menjalani kehidupan yang selalu menyenangkan bagi si pemberi hidup ini. Sehingga ketika kita mengatakan saya ingin hidup, maka dengan senang hati dia akan memberikannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengharapan akan kekekalan ini dengan sendirinya akan menjadi satu kegenapan bagi kita. Kalau selama hidup ini kita menyenangkan hati si pemberi hidup. Kita melakukan kehendak Tuhan, sang pemberi hidup itu. Maka pada akhirnya Allah kita yang menginginkan sebenarnya kehidupan, bukan kematian. Karena toh manusia pertama diciptakan hanya untuk hidup, bukan untuk mati. Tapi dosalah yang telah menghentikan durasi hidup mereka. Dosalah, dan itu kita sudah belajar pada episode tema sentral tentang dosa. Dosalah yang menghentikan durasi hidup yang Allah berikan. Tapi ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah hanya memberikan hidup karena Allah memang tidak mau manusia mati. Itu sebabnya kalaupun kita pada akhirnya harus mengalami kematian tubuh, maka kita percaya sekarang, karena itulah pengharapan kita. Selama kita hidup untuk menyenangkan dan mempermuliakan si pemberi hidup itu, maka ketika kematian tubuh ini datang, durasi hidup ini berhenti, dan tubuh harus masuk ke dalam kubur. Pada saat itu jugalah kita mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan tanpa ada akhirnya, kehidupan yang sama seperti yang Allah punya. Maka tetaplah berharap Bapak Ibu Saudara, tetaplah berharap karena kepada Israel diberikan juga, diajarkan apa yang harus mereka harapkan.
Dan mereka sudah berharap. Bahkan sampai kepada Mesias mereka berharap. Tapi sayangnya generasi-generasi di zaman Mesias, di zaman Yesus tidak mengerti pengharapan-pengharapan pada generasi-generasi sebelumnya. Tapi kita memilikinya. Karena di dalam Yesus sebagai Mesias ada keselamatan dan ada kehidupan tanpa akhir. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami belajar dari pengharapan Israel. Karena memang pengharapan di dalam perjanjian lama bersudut pandang Israel. Tetapi melalui mereka lah ada satu landasan bagi pengharapan kami. Pengharapan bagi orang-orang beriman. Bahwa kami pun satu kali kelak akan dikumpulkan menjadi umat Tuhan yang mempunyai kerajaan. Berkerajaan. Sebab melalui kerajaan Tuhan yang dihuni oleh orang-orang beriman. Dan disitulah kami ada. Biarlah kami mengupayakannya untuk tetap ada di sana. Kami akan memerintah dengan Engkau selama-lamanya. Kami akan mengalami kemasyuran Tuhan selama-lamanya. Sebab di dalam kerajaan Tuhan itu juga tidak ada kematian. Tidak ada akhir dari kehidupan. Yang ada adalah kehidupan. Sebab Engkau sendiri menginginkan kami tetap hidup. Maka biarlah kami yang hidup sekarang menginginkan kehidupan yang menyenangkan Allah si pemberi hidup. Supaya kalaupun kami harus meninggalkan tubuh ini untuk masuk ke dalam kubur. Tetapi kehidupan untuk selamanya, kehidupan kekal sudah diberikan oleh Tuhan. Karena kami hidup melayani Tuhan seumur hidup kami. Memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan buatlah kami tetap berpengharapan. Karena dengan pengharapan inilah kami hidup dan hidup untuk Engkau dan hidup bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.